201190005 dari kelas PAIA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Dari berbagai materi yang sudah diberikan oleh Ibu dosen, saya akan menjelaskan tentang strategi pemecahan masalah sistematis. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu 1. Memahami masalahnya. Di sini kita akan mengetahui dan memahami dulu masalah seperti apa yang dihadapi. Dalam memahami masalah, kita membutuhkan beberapa sudut pandang. Dari kita mengetahui sudut pandang ini, kita bisa menilai bagaimana solusi atau cara menyelesaikan masalah dengan tepat dan benar. Yang kedua, yaitu membuat rencana penyelesaian. Setelah memahami dan mengetahui apa masalah tersebut dan apa penyebab dari masalah tersebut, selanjutnya yaitu membuat rencana penyelesaiannya. Di sini kita perlu membuat rencana yang baik, matang dan tepat, bertujuan supaya efektif dan tepat pada sasaran saat kita menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu melaksanakan rencana penyelesaian. Nah, setelah kita membuat rencana penyelesaian, kita perlu melaksanakan rencana tersebut dengan matang dan tepat supaya hasil bisa maksimal dan seperti apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir yaitu memeriksa kembali atau mengecek hasilnya. Dari sini kita bisa mengetahui seberapa jauh dan berapa nilai dari pelaksanaan rencana yang sudah kita buat sedemikian rupa, dan kita akan memberikan evaluasi terhadap suatu kegiatan tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan contoh penerapan dan tahapan strategi pemecahan masalah sistematif, yaitu soal matematika. Dari 4 langkah-langkah tadi akan saya jabarkan 3 unsur dari masing-masing poin. Yang pertama yaitu akan ada tujuan, yang kedua yaitu kegiatan guru, dan yang ketiga yaitu kegiatan siswa. Yang pertama yaitu analisis soal. Tujuannya yaitu memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang data yang diketahui dan besaran yang tidak diketahui atau ditanyakan. Kegiatan guru membimbing siswa secara bertahap untuk melakukan analisis soal. Dan yang terakhir yaitu kegiatan siswa. Di dalam analisis soal ini, kegiatan siswa yaitu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu membaca seluruh soal yang diberikan secara seksama. Yang kedua yaitu mentransformasi soal ke bentuk skema yang menggambarkan situasi soal. Yang ketiga yaitu menulis besaran yang ditanyakan. Dan yang keempat yaitu memperkirakan jawaban, yaitu tanda, besaran, dan dimensi. Langkah selanjutnya yaitu transformasi soal. Tujuannya untuk mengubah soal ke bentuk standar. Kegiatan guru di sini yaitu membimbing siswa melakukan transformasi soal tersebut. Kegiatan siswa di transformasi soal ini ada 3. Yang pertama yaitu mengecek apakah soal sudah berbentuk standar atau belum. Jika sudah, lanjut ke fase ketiga. Jika tidak, ikuti langkah selanjutnya. Yang kedua yaitu menulis rumus atau hubungan antar besaran yang akan digunakan. Dan yang ketiga yaitu mengubah soal ke bentuk standar. Langkah selanjutnya yaitu operasi perhitungan. Tujuannya yaitu memperoleh
jawaban dari soal-soal tersebut. Kegiatan guru di sini yaitu membimbing siswa melakukan operasi perhitungan. Nah, di sini dalam operasi perhitungan siswa akan melakukan dua kegiatan. Yang pertama yaitu mensubstitusikan data yang diketahui ke dalam bentuk standar yang telah diperoleh, kemudian melakukan perhitungan. Yang kedua yaitu mengecek apakah tanda dan satuan sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir langkah terakhir yaitu pengecekan dan interpretasi. Tujuannya yaitu untuk mengecek apakah soal sudah diselesaikan dengan benar dan lengkap atau belum. Kegiatan guru di sini yaitu membimbing siswa melakukan pengecekan terhadap hasil penyelesaian soal. Dan di pengecekan dan interpretasi ini siswa akan melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu mengecek jawaban dengan cara membandingkan dengan pikiran jawaban yang dibuat pada fase pertama atau fase 1 tadi. Yang kedua yaitu mengecek apakah jawaban sudah sesuai dengan yang ditanyakan atau belum. Dan yang ketiga, menelusuri kesalahan-kesalahan apa yang telah dilakukan. Nah, di dalam menelusuri kesalahan ini siswa dapat mengevaluasi bagaimana pengerjaan dia dan harus di sini bagaimana ya? Mindset dari seorang siswa harusnya lebih berkembang. Oh, kita harus seperti ini, kita harus lebih baik dari hari ini. Seperti itu tadi. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam strategi pemecahan masalah sistematis dan contohnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.